Pembukaan Bulan Seni Rupa Taman Ismail Marzuki, Pusat Kesenian Jakarta. Di atas panggung dan berkenan memberikan kata sambutan sekaligus pencanangan peresmian malam pembukaan Bulan Seni Rupa Taman Ismail Marzuki, Pusat Kesenian Jakarta. Kami persilakan. Yang terhormat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Yang saya hormati Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif dari Kementerian Pariwisata. Yang saya hormati Komisaris Utama Jakarta Propertindo, Direktur Utama Jakarta Propertindo dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Bapak Danton Siombing, dan seluruh jajaran Dewan Kesenian Jakarta, Sekretaris Yayasan Seni Budaya Jakarta. Juga saya hormati Ketua Majelis Adat Badan Musyawarah Betawi, Bapak Haji Nuri, dan juga para tokoh masyarakat Betawi yang hadir di sini. Kita boleh bertepuk tangan untuk para tokoh masyarakat Betawi yang hadir di sini. Perwakilan keluarga, Ibu Rahmi, putri dari Bapak Ismail Marzuki, Bapak Iskandar, dari keluarga Emilia Sunasa, juga Ibu Maya, putri dari Bapak Sujoyono, dan Ibu Mersiana dari Yayasan Usman Effendi. Yang saya hormati, kita ada tamuan dari pusat-pusat kesenian dan kebudayaan internasional di sini. Ada dari Head of Arts and Culture British Council Indonesia, juga Direktur Goethe Institute Indonesia, juga Direktur Institut Francis Indonesia, Direktur Japan Foundation, dan juga Ibu Rachel Cook dari Counselor for Public Diplomacy dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Yang saya hormati juga di sini para seniman, para budayawan, para kurator, para kolaborator yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak disebut namanya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Malam hari ini adalah malam yang sangat membahagiakan. Di tahun 2018 groundbreaking itu dilakukan. Di tengah jalan pandemi menerpa, ikhtiar tetap dijalankan. Dan alhamdulillah hari ini fasilitas yang kita bangun itu mulai bisa kita pergunakan. Tiada kata selain rasa syukur Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah mengizinkan ikhtiar ini setahap demi setahap menemukan penuntasannya. Kita semua bersyukur bahwa Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki sejak berdirinya November 1968 terus menjadi tempat di mana karya bidang kesenian ditumbuhkan, pribadi-pribadi menjadi seniman dibesarkan. Begitu banyak nama-nama yang kita ingat sebagai pribadi-pribadi fenomenal, mulai dari nama seperti Sardono Wegusumo, Rendra, Arifin Sinur, Farida Utoyo, Avandi, dan lain-lain yang semuanya tumbuh, masih banyak lagi tumbuh di tempat ini. Tapi Taman Ismail Marzuki bukan tentang masa lalu. Taman Ismail Marzuki adalah juga tentang masa depan. Yang disiapkan hari ini adalah untuk masa depan. Karena itu saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Bung Danton, tentang visi ke depan. Kita melakukan revitalisasi ini
bukan tentang bangunan fisik. Ini adalah tentang membangun ekosistem di mana kegiatan kesenian, kebudayaan bisa tumbuh berkembang, dan kita ingin Jakarta menjadi salah satu pusat kebudayaan dunia, dan ini menjadi salah satu kontributor pentingnya lewat Taman Ismail Marzuki. Karena itulah kita berharap sekali setelah penuntasan ini pemanfaatannya sesungguhnya untuk pengembangan bidang kesenian, pengembangan kebudayaan. Saya ingin garis bawahi, tempat ini nantinya harus dikelola sebagai sebuah tanggung jawab negara untuk memajukan seni dan kebudayaan. Tempat ini tidak boleh dijadikan sebagai tempat untuk mencari keuntungan, karena di sini bukan soal keuntungan. Kita ingin kebudayaan, kesenian sebagai kehidupan, bukan semata-mata sebagai penghidupan. Banyak sekali yang menempatkan kesenian, kebudayaan sebagai penghidupan. Kita ingin sebagai kehidupan di tempat ini. Karena itu pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup sehingga kegiatan seni budaya bisa berkembang dengan baik. Salah satunya di mana? Di Taman Ismail Marzuki. Jadi, ketika Jakarta Propertindo menjadi salah satu yang diberikan tugas, bukan berarti kemudian karena namanya sebuah entitas PT, maka dia harus mencari keuntungan. Tidak, ini adalah sebuah perusahaan milik pemerintah. Pemerintah punya dua tangan. Satu namanya dinas, satu lagi namanya BUMD. Dua-duanya adalah milik negara. Yang dinas bekerja mengikuti SOP tata kelola pemerintahan sebuah instansi pemerintah. PT yang milik DKI bekerja dengan keleluasaan sehingga rekrutmen orang, manajemennya semua bisa dijalankan dengan standar yang tinggi, dengan standar yang lebih di atas ketika kita menyelenggarakan sebagai badan milik atau sebagai instansi pemerintah seperti dinas. Itulah sebabnya. Tetapi pemerintah harus mensupport Jakpro. Jakpro harus diberikan anggaran yang cukup agar Jakpro tidak perlu mencari keuntungan dari tempat ini, tapi Jakpro bisa mengelola ini sebagai sebuah entitas swasta. Sebagaimana kalau BUMN dapat tugas proyek perintis, BUMN itu dikasih tugas di tempat yang nggak bisa untung, karena kalau untung biarkan swasta. Tempat yang nggak bisa untung, disitulah BUMN mainkan peran. Inilah yang dititipkan kepada Jakpro, dan kita berharap, saya ingin garis bawahi pesan ini, seperti kita membangun lapangan, teman-teman sekalian, Jakarta itu membangun lapangan sepak bola berstandar internasional. Standarnya FIFA, lokasinya di kampung-kampung, tapi lapangannya setara dengan lapangan JIS dan setara dengan lapangan-lapangan internasional dunia lain. Ada sertifikatnya dari FIFA, tapi di tempat itu dipasang tulisan sebesar-besarnya, lapangan ini berstandar internasional dan tidak boleh dikomersialisasikan. Ya, jadi waduh, lihat aja kalau datang ke lapangan-lapangan besar itu, nanti ada tulisannya, lapangan ini memang standarnya internasional tapi tidak dikomersialisasikan. Kenapa? Supaya anak-anak kampung bisa merasakan lapangan standar global dan biarkan mereka punya mimpi. Ini Jakarta, kita mampu membiayai. Hal yang sama kita harapkan di Taman Ismail Marzuki. Nantinya tempat ini menjadi pusat kebudayaan kelas dunia, muncul karya-karya kelas dunia, muncul seniman-seniman kelas dunia, dan ini ditopang oleh pemerintah. Nah, kami berharap ini nanti diteruskan, karena komitmen ini harus dilaksanakan negara. Saya hanya bertugas sampai Oktober. Saya berharap ini pesan ini harus dijaga oleh siapapun yang bertugas di Jakarta, bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab negara memajukan kebudayaan. Mudah-mudahan ini semua bisa berlangsung panjang, dan kita ingin lihat bukan hanya gedungnya yang mempesona, tapi karya-karya yang muncul dari tempat ini itu yang harus mempesona.
pesan utama, jangan cuma mentargetkan menjadi seniman yang tuan rumah di negeri sendiri. Menjadi tuan rumah di negeri sendiri itu baik, tapi jauh lebih baik lagi tuan rumah di negeri sendiri dan seniman yang mempesona di negeri orang. Itu yang harus kita targetkan. Jadinya bukan jago kandang, tapi dibesarkan di tempat ini untuk bisa jago tingkat global. Inilah harapan dan cita-cita. Nah, kita berharap mulai dari sini. Kuncinya di mana? Kurasi. Dan DKJ kita titipkan amanat itu kepada Dewan Kesenian Jakarta. Menjaga supaya tempat ini betul-betul punya standar yang tinggi. Terus sekalian, kebudayaan yang akan nanti muncul di tempat ini insya Allah akan bisa mempesona. Bukan hanya kita di dunia. Saya garis bawahi, kita harus targetnya jauh lebih tinggi. Kita warga Jakarta, kita warga Indonesia, dan kita warga dunia. Jangan lupa yang ketiga ini. Kita harus tinggikan target itu. Michelangelo, seorang pelukis yang sangat terkenal, pernah mengatakan begini. Ini bukan kata saya, ini kata Michelangelo. What I am afraid of is not that you fail to achieve your target. What I am afraid of is that you achieve your target and your target is too low. Yang saya takutkan bukan Anda gagal meraih target. Yang saya takutkan adalah Anda berhasil meraih target dan target yang Anda raih terlalu rendah. Mari kita tinggikan target di tempat ini. Mari kita globalkan target kita. Sehingga kita semua dari tempat ini muncul karya-karya yang bisa mewakili Indonesia di dunia. Jadi dongengnya bukan Jakarta menerima tamu global saja, tapi dari Taman Ismail Marzuki kita mengirimkan seniman budayawan ke lapar internasional. Itu adalah sebuah harapan yang kita miliki. Mudah-mudahan setahap demi setahap bisa tercapai. Alhamdulillah sekarang sudah fase penuntasan dan malam hari ini kita memulai dengan pameran seni rupa. Insya Allah dari peresmian galeri seni dan aneks Taman Ismail Marzuki serta pembukaan pameran koleksi seni rupa DKJ yang nantinya akan menjadi ikon baru Jakarta, maka babak baru dari sebuah tempat pusat kesenian Jakarta akan kita masuki sama-sama. Harapannya peresmian nanti segera dituntaskan. Atas berapa persen lagi ini akan tuntas. Nanti baru kita resmikan. Dan izinkan saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Kesenian Jakarta, semua seniman.